Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah dengan materi peradaban kuno di dunia. Nah, peradaban kuno di dunia ini ada yang berasal dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Peradaban kuno di Asia bisa kita jumpai di Mesopotamia atau sekarang bernama Irak, kemudian Cina dan India. Untuk di Afrika, kita mempelajari tentang peradaban kuno, yaitu tentang peradaban Mesir. Kalau di Eropa, kita akan menemukan peradaban kuno itu di Yunani dan Romawi, sedangkan di Amerika kita akan mempelajari tentang peradaban kuno yang dibangun oleh suku Maya, Inka, dan Aztec. Untuk di Asia, peradaban Mesopotamia muncul pada tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian Cina 2697 Masehi, India sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan untuk di Afrika, peradaban Mesir muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk peradaban Yunani dan Romawi, peradaban Yunani muncul tahun 2000 sebelum Masehi, Romawi 1000 sebelum Masehi, dan peradaban yang muncul di benua Amerika yaitu kebudayaan Inka, Maya, dan Aztec lebih muda lagi. Peradaban Inka muncul pada tahun 500 Masehi. Peradaban suku Maya sekitar abad 10 Masehi dan peradaban bangsa Aztec sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi simpulannya, peradaban di Mesopotamia adalah peradaban paling tua di dunia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peradaban kuno di Mesopotamia. Mesopotamia ini sekarang adalah sebuah negara yang sering terkena konflik dalam negeri, yaitu Irak. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu meso yang artinya tengah dan potamus yang artinya sungai. Kenapa demikian? Karena daerah perkembangan peradaban tertua di dunia, yaitu Mesopotamia ini, muncul berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Oleh karenanya, sejarawan Amerika yang bernama Breasted menyebut Mesopotamia sebagai tanah bulan sabit atau the fertile of crescent moon. Sedangkan sejarawan Yunani Herodotus menyebutnya sebagai taman surga nan cantik jelita. Kenapa demikian? Karena dengan letaknya berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris menjadikan Mesopotamia sebagai daerah yang subur, sehingga banyak bangsa-bangsa yang ingin menguasai Mesopotamia, seperti bangsa Sumeria, bangsa Babilonia, bangsa Assyria, dan bangsa Kaldea. Dan mereka itu berasal dari gurun Hamad dan Nafud, yaitu merupakan daerah yang gersang dan tandus. Nah, kalau kita perhatikan secara geografis, Mesopotamia itu berbatasan dengan Teluk Persia dan Iran di sebelah timur dan timur laut. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Iran dan Turki. Di sebelah barat berbatasan dengan Syria dan Yordania, dan di sebelah selatan berbatasan dengan
Saudi Arabia, dan Kuwait. Kita bahas bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali menempati Mesopotamia. Bangsa ini sudah memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Kita bisa mengetahui tentang keberadaan bangsa Sumeria tentunya dari sumber primer yang berbentuk tulisan. Artinya, bangsa ini sudah memiliki tulisan yang disebut dengan huruf paku. Huruf paku ini dituliskan di atas lempengan tanah liat. Setelah seseorang menuliskan apa yang hendak mereka sampaikan, maka tanah liat tersebut dibakar. Selain itu, bangsa Sumeria pun sudah memiliki kemampuan untuk menghitung lingkaran yang terdiri dari 360 derajat. Dan 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian, selain itu mereka pun sudah memiliki perhitungan waktu. Bangsa Sumeria membagi 1 tahun menjadi 350 hari. Yang terdiri dari 12 bulan. Perhitungan 1 harinya sama dengan 24 jam dan 1 jamnya sama dengan 60 menit dan per menitnya sama dengan 60 detik. Nah, kemampuan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai oleh Sumeria tersebut ternyata sampai saat ini masih kita pergunakan, bukan? Selain itu, muncul sebuah karya sastra tentang kisah kepahlawanan yaitu Gilgamesh. Selain itu, bangsa Sumeria pun sudah memiliki sistem kepercayaan. Mereka percaya kepada banyak dewa yang disebut dengan politeisme. Tapi di antara dewa-dewa yang mereka percaya, ada dewa yang tertingginya, yakni Dewa Marduk. Nah, sistem pemerintahannya berbentuk negara kota. Setiap kepala negara kota adalah raja, dan kedudukan raja berperan sebagai kepala negara kota, kepala agama, pengatur perekonomian, pemimpin pasukan di medan perang. Bangsa Sumeria menggantungkan kehidupannya dari pertanian dan juga perdagangan. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menggantikan posisi bangsa Sumeria di Mesopotamia. Tadi sudah dijelaskan bila bangsa Sumeria itu bangsa yang sudah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Tingkat peradaban yang tingginya tersebut dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mereka pun mengembangkan perdagangan internasional dengan telah membangun hubungan dagang dengan bangsa India yang membangun peradaban Mohenjo-daro dan Harappa serta membangun hubungan dengan bangsa yang lainnya. Nah, bangsa Babilonia ini pun meneruskan peradaban yang sudah dibangun oleh bangsa Sumeria. Mereka percaya kepada Dewa Marduk. Namun ada satu yang khas dari peninggalan bangsa Babilonia ini, yaitu Kodeks Hammurabi. Apa itu Kodeks Hammurabi? Kodeks Hammurabi adalah hukum Hammurabi. Hammurabi adalah raja terkenal di Babilonia. Dia adalah raja yang tegas, memerintah negaranya dengan undang-undang. Dan isi dari undang-undangnya tersebut dipahatkan di atas batu. Dan hukum Hammurabi ini terdiri dari 300 pokok undang-undang. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat
serta hukuman apa yang akan diterima oleh masyarakat apabila mereka melanggar aturan tersebut. Sehingga pengaruhnya masyarakat menjadi patuh terhadap hukum. Dan setelah Hammurabi wafat, hukum Hammurabi ini terus dilakukan atau diterapkan di Babilonia. Hukum Hammurabi ini dinyatakan sebagai hukum pertama dan tertua di dunia. Di awal sudah dijelaskan apabila daerah Mesopotamia sering diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan salah satu bangsa yang berhasil menguasai Mesopotamia adalah bangsa Assyria. Pada tahun 1350 sebelum Masehi, bangsa Assyria menjadi bangsa yang merdeka di bawah pimpinan Asyurbanipal. Dan kemudian bangsa Assyria menguasai Babilonia dan sekitarnya di bawah pimpinan Tiglat-Pileser I. Kemudian mereka membangun kerajaan Assyria dengan beribu kota di Niniwe, atau ditulisnya Ninive. Nah, pada masa kekuasaan Esarhaddon dan Asyurbanipal, kerajaan Assyria mencapai kejayaan. Wilayahnya mencapai lembah Sungai Nil dan Armenia, dan mereka adalah bangsa yang kejam karena untuk bisa menguasai Mesopotamia, mereka harus berperang dengan bangsa Babilonia. Mereka menaklukkannya dan membunuh bangsa Babilonia dengan sangat kejam, termasuk dengan penduduk dari daerah-daerah yang dikuasai oleh mereka. Dan mereka mewajibkan kepada penduduk yang daerahnya telah dikuasai oleh bangsa Assyria untuk membayar upeti berupa emas, perak, gading gajah, dan batu permata. Di bidang pengetahuan, bangsa Assyria telah mengembangkan ilmu astrologi dan astronomi. Mereka telah membagi 1 minggu ke dalam 7 hari. Dan 1 hari dibagi dalam 24 jam. Dan pada masa kekuasaan bangsa Assyria ini pun, di Mesopotamia berdiri sebuah perpustakaan kuno yang disebut dengan perpustakaan Asyurbanipal. Di sini disimpan koleksi-koleksi hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta karya-karya sastra. Itulah penjelasan tentang bangsa Assyria yang menguasai Mesopotamia. Bangsa terakhir yang berkuasa di Mesopotamia adalah bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea membangun kerajaan Babilonia baru atau Babilonia II. Mereka berkuasa pada tahun 610 sebelum Masehi dengan terlebih dahulu merebut kekuasaan Mesopotamia dari bangsa Assyria. Nah, puncak kekuasaan Babilonia baru ini terjadi pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Daerahnya meliputi Palestina, Suria, dan kota-kota pantai di Laut Tengah. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Yahudi mengadakan pemberontakan, namun dapat dipadamkan. Lalu bangsa Yahudi ini menjadi tawanan dari bangsa Babilonia. Mereka menjadi tawanan dan budak. Nah, pada masa ini disebut sebagai masa pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Raja Nebukadnezar sangat senang sekali
membuat bangunan-bangunan yang fenomenal. Di antaranya bangunan tinggi yaitu yang berupa zigurat besar, yaitu Menara Babel. Zigurat ini adalah bangunan berundak-undak yang fungsinya sebagai tempat ibadah. Kemudian Taman Bergantung. Taman Bergantung ini diperuntukkan sebagai tanda cinta Raja Nebukadnezar kepada istrinya. Kemudian juga Gerbang Istar. Dan karena masyarakat Babilonia baru ini menggantungkan kehidupannya dari pertanian, mereka pun sudah membangun sebuah bangunan irigasi yang sangat baik, sehingga kehidupan masyarakat di Babilonia baru bisa dinyatakan sejahtera. Namun sayang, pada tahun 536 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia baru ini berhasil dikalahkan oleh bangsa Persia. Sekarang, bangsa Persia ini adalah Iran. Raja yang ditaklukkannya bernama Belsazar. Nah, dengan berakhirnya kekuasaan Babilonia di Mesopotamia, maka berakhirlah sejarah peradaban Mesopotamia.